Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik di hari yang ceria ini. Nah, kita semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah nih, pada tanggal 28 Juni ini bertepatan Hari Hepatitis Sedunia, dan sekarang sudah ada narasumber saya yang istimewa, Vita nih. Beliau adalah Subkor PMPTM Dinas Kesehatan PB dan KB Kota Madiun. Selamat apa nih Bu? Selamat sore ya. Yeah. Selamat sore menjelang malam. Oke Bu, di hari ini kan bertepatan ya pada tanggal 28 Juli 2022 ini bertepatan Hari Hepatitis Sedunia. Wow. Apa nih tema untuk Hari Hepatitis Sedunia tahun ini Bu? Ya, selamat sore ya kawan Diska. Nah, kebetulan pada tanggal ini, tanggal 28 Juli tahun 2022, ini bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia, di mana tema pada Hari Hepatitis Sedunia ini adalah mendekatkan akses layanan hepatitis karena hepatitis tidak bisa menunggu. Jadi peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tindakan nyata secara global terhadap beban penyakit hepatitis karena virus hepatitis ini ada di masyarakat. Oke, Kak. Hari Hepatitis Sedunia ini dengan tema mendekatkan akses layanan hepatitis karena hepatitis tidak bisa menunggu. Nah nih Bu, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, hepatitis itu apa sih Bu? Penyakit apa sih sebenarnya gitu ya? Iya, jadi hepatitis itu adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan secara umumnya adalah oleh virus. Di antaranya ada beberapa macam virus, di mana virus hepatitis B dan C ini adalah keluaran klinis dari hepatitis akut dan kronik yang merupakan virus hepatitis yang menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Hepatitis akut ini bisa sembuh secara spontan dan membentuk kekebalan terhadap penyakit, sedangkan pada hepatitis kronik ini adalah infeksi yang bertahan dalam darah hingga kurang lebih selama 6 bulan. Jadi memang bermacam-macam virus hepatitis ini ya. Ada yang secara kronik, kemudian penularannya pun ada beberapa macam. Jadi ada yang secara oral atau lewat makanan tercemar oleh virus. Nah, itu adalah virus hepatitis A, kemudian D dan E. Sedangkan ada yang penularannya adalah lewat darah dan hubungan seksual, itu adalah virus hepatitis B dan C. Oke, jadi jenisnya hepatitis ini ada 5 ya Bu ya, ada A, B, C, D, dan E. Dan yang paling berbahaya ini kayaknya yang B sama C kayaknya ya. Betul, seperti itu. Jadi hepatitis yang paling akut atau kronik ini ya ada B dan C. Nah, untuk penularannya sendiri Bu, yang hepatitis B ini seperti apa sih? Ya, untuk penularan hepatitis B ini terbesar adalah secara vertikal, yaitu melalui ibu dengan hepatitis B kepada bayi yang dilahirkannya, dan 95% bayi yang tertular ini akan menjadi hepatitis B kronik di kemudian hari. Seperti itu. Jadi hepatitis B apabila ibunya ini menderita hepatitis B bisa menularkan ke bayinya ya, 90% pasti akan menularkan ke bayinya gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya ini Bu, kalau ibunya ini menderita hepatitis apa nih? Gimana nih cara menanggulanginya nih? Iya, karena memang sebagian besar permasalahan penularan ini adalah secara vertikal ya, dari ibu ke anaknya. Maka kebijakan pencegahan dan pengendalian hepatitis B ini diprioritaskan pada pencegahan penularan secara vertikal, yaitu melalui deteksi dini hepatitis B pada semua ibu hamil di trimester pertama kehamilannya. Jadi semua ibu hamil diperiksakan hepatitis supaya kita bisa mengetahui apakah
ibu hamil ini ada infeksi virus hepatitis atau tidak. Oh, gitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, maka bisa dilakukan tindakan penanggulangan selanjutnya supaya si bayinya terhindar dari penyakit hepatitis. Seperti Ya, itu. oke. Jadi ini pentingnya ya Bu untuk Iya. memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama untuk mengetahui apakah nanti ibu ini teridentifikasi gitu ya, Iya, betul. terkena hepatitis atau enggak gitu. Oke. Kemudian untuk bayinya sendiri ini Bu, ini apakah harus melengkapi imunisasinya atau harus juga tes hepatitis juga? Ini gimana nih? Iya, jadi bayi yang dilahirkan dari ibu yang hepatitis B, yang positif, yang reaktif tadi ya, maka dia selama kurang lebih 24 jam setelah kelahirannya itu harus mendapatkan imunisasi vaksin HIB. Jadi ada HIB, kemudian dia juga harus mendapatkan injeksi vitamin K serta HB0 Uniject sebelum 24 jam. Sebelum 24 jam. Supaya mencegah virus dari ibunya tadi tidak menular ke bayi. Oke, jadi itu juga pentingnya kenapa kita harus melakukan persalinan di tenaga kesehatan, di fasilitas betul. kesehatan karena virus ini juga berbahaya ya untuk bayinya sendiri, Bu. Kemudian tadi kalau untuk memastikan bayi terlindung dengan cara tes HBsAg. Nah, tes HBsAg ini kan di ibu hamil juga nih. Nah, apakah nanti juga akan dilakukan pada bayinya nih, Bu? Iya, jadi nanti setelah tadi kan 24 jam setelah kelahiran dia akan mendapatkan vaksin. Nah, usia 9 bulan, jadi pada waktu si bayi usia 9 bulan, kita lakukan tes HBsAg untuk mengetahui dia tertular hepatitis atau tidak. Seperti itu. Juga ini sebagai efektivitas vaksin yang kita berikan imunisasinya sebelumnya ya. Itu berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi tes reaktif HBsAg ini kalau di ibu hamil pada kehamilan trimester pertama, iya, betul. Kemudian untuk bayinya nanti pada usia 9 sampai 12 bulan ya. Iya, seperti itu nanti kita lakukan tes hepatitis untuk mengetahui apakah dia terinfeksi atau tidak. Tes ini maksudnya pengambilan darah atau bagaimana Bu untuk pengambilan HBsAg? Darah. Oh gitu, jadi nanti diambil darahnya kemudian diperiksakan di lab gitu ya? Iya, betul. Oke, nah terus kasus hepatitis sendiri di Kota Madiun Bu, ini seperti apa sih gambarannya? Iya. Untuk kasus hepatitis di Kota Madiun dari semua ibu hamil, dari sasaran 2.490 ibu hamil, ini yang sudah diperiksa sebanyak 2.383 atau 95%, dengan hasil ada 18 ibu hamil yang reaktif atau sekitar 0,76%. Seperti itu. Tapi angka ini masih di bawah batas nasional ya, di mana untuk hepatitis pada ibu hamil itu adalah targetnya harusnya kurang dari 2%. Kurang dari 2%, dan di Kota Madiun sendiri juga masih aman ya ini Bu? Masih aman. Masih aman, tapi ini karena ada kasus juga, ini kan membuat Dinas Kesehatan PP dan KB ini kan juga perlu strategi nih ya untuk supaya tidak ada penderita-penderita lain begitu ya Bu ya. Kemudian tadi Bu, bagaimana sih tata laksana pada bayi dengan ibu HSG yang reaktif tadi Bu? Iya, jadi bayi yang lahir dari ibu yang HBsAg reaktif ini harus mendapatkan HB0 dan HBIg kurang dari 24 jam setelah kelahiran, ditambah juga dengan vitamin K tadi ya. Kemudian tata laksana selanjutnya adalah bayi yang lahir ini adalah pemberian imunisasi lanjutannya harus sesuai dengan program imunisasi nasional sesuai pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian pada saat dia usia 9 atau 12 bulan dilakukan pemeriksaan HBsAg sebagai evaluasi upaya pencegahan dari penularan tersebut. Oke, berarti nanti evaluasinya nanti menunggu dia di usia 9 sampai 12 bulan ya, apakah imunisasi yang sudah didapatkan ini dari berhasil atau tidak. Iya, betul. Nah, ini pentingnya juga ya, kenapa bayi itu perlu diimunisasi gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke Bu, tadi kan ibu hamil termasuk prioritas ya untuk diperiksakan HBsAg-nya. Kemudian apakah ada
selain ibu hamil Bu yang jadi prioritas nih? Iya, untuk screening hepatitis B itu yang jadi prioritas adalah ibu hamil. Sedangkan untuk screening hepatitis C, di sini yang kita prioritaskan saat ini adalah pengguna nafsa suntik atau jarum suntik penasun. Kemudian orang dengan HIV/AIDS atau ODIF, kemudian warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas, dan pasien-pasien hemodialisa atau cuci darah. Itu yang kita prioritaskan untuk screening hepatitis C. Oke, ini agak berbeda lagi ya dari tadi Iya, B, beda. kemudian kita sudah beralih ke C ya ini. Oke Bu, tadi kan ada warga binaan permasyarakatan. Nah, ini warga binaan ini khusus yang memang narkotika atau memang seluruh warga binaan ya? Semua sebenarnya yang paling tepat adalah yang narkotika. Tetapi kalaupun ada indikasi karena memang warga binaan ini kan khusus ya, di mana kapasitas secara ruang banyak sekali lapas-lapas yang ada di Indonesia itu melebihi kapasitasnya, sehingga perlu adanya penanganan secara insentif, mana ada beberapa kasus yang memang ada dia indikasi untuk hepatitis itu banyak kami temukan juga di lapas. Oh gitu, jadi karena itu warga binaan permasyarakat ini nggak hanya untuk yang narkotika aja ya, tapi memang seluruh untuk di LP itu supaya mencegah terjadinya penularan hepatitis ini ya Bu ya. Kenapa sih Bu kok ada pasien hemodialisa ini? Apa karena dia sering menancap-menancap apa bahasanya? Ya, karena pasien-pasien hemodialisa ini juga salah satu yang beresiko ya untuk hepatitis C kronis, di mana dia harus cuci darah setiap ya, biasanya ada beberapa yang sebulan, ada yang 2 kali, malah ada yang seminggu 2 kali lah. Ini kan juga kita khawatirkan itu ada virus hepatitis C yang juga ada di dalam tubuhnya, sehingga kita perlu melakukan screening supaya tidak kalaupun ada segera diobati. Untuk pencegahan lebih lanjut ya, agar supaya tidak meluas gitu. Kemudian apa sih Bu yang perlu dilakukan ya supaya terhindar atau mencegah hepatitis C ini Bu? Ya, yang pertama tentunya kita lakukan adalah deteksi dini hepatitis C jika kita berisiko untuk tertular hepatitis C. Kemudian mengikuti program pengobatan DAA, jadi direct anti-aging secara lengkap. Alhamdulillah ini untuk paket obat DAA ini hanya ada di 3 rumah sakit di Jawa Timur. Jadi yang pertama itu adalah di Dr. Sutomo Surabaya, kemudian di Saiful Anwar Malang, dan yang terakhir adalah di Sudono Madiun. Jadi untuk pasien-pasien hepatitis C ini bisa mendapatkan pengobatan secara lengkap di Sudono, dan kabar baiknya adalah dengan DAA ini hepatitis C bisa sembuh. Ini berita baik ini ya, berita baik tapi juga semoga tidak ada yang terkena hepatitis C. Jadi ada 2 ya, hepatitis. Kalau hepatitis B itu kita ada vaksinnya, tetapi obatnya masih belum ada. Tapi kalau hepatitis C, vaksinnya belum ada, tapi obatnya sudah ada. Oke, saya masih penasaran nih, apakah ada ciri-ciri orang terkena hepatitis itu seperti apa sih Bu? Maksudnya secara kasat mata, oh ini terkena hepatitis atau enggak gitu maksudnya? Ya, jadi secara kasat mata memang biasanya ada perubahan ya. Perubahan itu adalah di mata. Mata biasanya karena dia SOGT, SGPT-nya tinggi, biasanya berwarna kuning. Tetapi itu pun untuk ini ya, untuk membuktikannya lebih lanjut memang harus ada pemeriksaan laboratorium seperti itu. Jadi memang ciri yang paling bisa paling gampang itu adalah itu dari mata ya. Matanya itu. kalau berwarna kuning itu bisa dikatakan terdiagnosis baru terduga dulu, dan kita belum tahu secara pasti. Kalau cuman hanya secara klinis harus dengan laboratorium. B dan C atau B aja? Sama ya, B dan C itu secara kasat mata di matanya berwarna kuning, tapi bukan karena ngantuk ya. Beda lagi ya. Oke Bu, tadi sudah dijelaskan ya, pengobatan hepatitis C itu bisa diakses di 3 rumah sakit, ada di Sutomo Surabaya, Saiful Anwar Malang, dan di Dr. Sudono Madiun. Nah ini
pengobatan ini memang ada layanan gratis dari pemerintah atau memang dia berbayar nih, Bu? Jadi ini adalah program pemerintah. Jadi program ini sama seperti program-program pemerintah lain. Pengobatannya gratis, obat disediakan oleh pemerintah. Bahkan kalau kita beli sendiri itu satu botolnya bisa 2 juta, 3 juta. Seperti itu. Dan ini disediakan gratis oleh pemerintah supaya masyarakat bisa menjadi lebih sehat dan bisa sembuh dari hepatitis C. Sudah menyediakan layanan atau sudah memfasilitasi bagi mereka yang memang mempunyai diagnosa atau penyakit hepatitis tadi ya. Jadi hepatitis ini tadi bisa B, C, bisa dilayani di 3 rumah sakit itu ya, Bu? Atau khusus C aja. Khusus C aja. Kalau tadi yang saya sebutkan untuk pengobatan DAA itu adalah khusus untuk hepatitis C. Oke, DAA khusus untuk hepatitis C. Untuk yang A, B, DE-nya ini bisa sesuai dengan asuransi kesehatan yang ada. Jadi gitu. Sesuai jalur BPJS. Kalau kita pakai BPJS ya sesuai dengan jalurnya itu. Oke, jadi memang khusus yang C aja ya tadi yang ya. C yang sudah ada pengobatannya. Oke, Bu. Nah, pesan terakhir nih, Bu, untuk masyarakat Kota Madiun khususnya dan masyarakat umum nih supaya terhindar dari hepatitis nih. Apakah nanti kalau tadi yang A, D, E itu bisa lewat oral, lewat makanan, itu kan juga agak-agak gimana gitu ya, supaya kita lebih hati-hati juga nih ya, Bu. Iya, terima kasih untuk kawan Diska. Jadi masih adanya tantangan dalam pelaksanaan layanan hepatitis B dan C di Kota Madiun, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan deteksi dini hepatitis, pemeriksaan diagnosa hepatitis sampai pun mengakses pengobatan DAA secara lengkap dan tepat waktu dapat dihindari dengan cara kita mendekatkan akses layanan hepatitis karena hepatitis ini tidak bisa menunggu ya. Jadi untuk masyarakat segera khusus untuk ibu hamil segera lakukan pemeriksaan deteksi. Sebenarnya tidak hanya hepatitis saja ya untuk ibu hamil, tetapi pemeriksaan secara lengkap 3 ya. Jadi baik itu hepatitis, HIV/AIDS maupun sipilis. Itu adalah untuk triple eliminasi pada ibu hamil. Kemudian juga jangan lupa selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini ya. Terutama tadi yang untuk hepatitis A yang penularannya adalah lewat oral atau makanan minuman. Nah, ini ya. Apalagi di masa pandemi ini kan memang nggak boleh ya kita berbagi makanan ataupun tukar-tukaran. Ini ya, biasanya kadang orang suka sendok. Icip-icip. Icip-icip tapi sendoknya cuma 1. Nah, ini kalau bisa tolong deh dihindarin. Jangan sampai berbagi makanan tapi istilahnya batu ya. Biasanya batu ya. Bukan orang batu ya, batu. Orang cuma 1, ngicip. Nah, itu. Karena kita tidak tahu orang tersebut terkena hepatitis A atau tidak. Ya, karena memang untuk hepatitis A, D dan E ini memang nggak ada ciri khusus ya, Bu ya? Nggak ada. Nah, jadi yang kalau sudah agak berat nanti bisa tadi ya kuning ya seperti itu. Nah, ini yang kita waspadai adalah kalau timbul outbreak untuk hepatitis A karena penularannya tadi lewat makanan. Nah, ini perlu hati-hati. Makanya untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehatnya, tetap menerapkan PHBS-nya untuk di kehidupan sehari-hari supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan gitu ya. Betul sekali. Baik, tadi sudah sampai disampaikan sama Bu Vita ya, panjang kali lebar bagaimana akibatnya kalau kita terkena hepatitis. Kemudian tadi ada beberapa jenis hepatitis, ada A, B, C, D dan E, dan yang paling berbahaya itu ada di B dan C. Nah, dan jangan lupa untuk menerapkan tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Karena hepatitis ini kan kita tidak tahu ya, apalagi yang A, D, dan E ini orang ini terkena apa enggak kita nggak pernah tahu. Jadi tetap harus menerapkan hidup bersih dan sehat. Terima kasih Bu Vita hari ini sudah menemani saya menjelaskan apa sih hepatitis di hari memperingati Hari Hepatitis Sedunia tahun 2022 ini.
Dan jangan lupa terus saksikan info sehat selanjutnya di Kawan Diska, dan jangan lupa follow IG Promkes Kota Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.